Shalom, pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Jumpa kembali pada edisi Minggu 17 April 2022. Kita sambut perayaan Paskah untuk hari ini, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan ibadah minggu ini dibawakan dari Gereja Protestan di Indonesia, Ibu Pendeta Francisca Tuanakota, dengan tema Jangan Takut karena Kristus sudah bangkit. Untuk itu pemirsa, mari kita beribadah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kekal kudus, kami datang kepadamu dalam persekutuan ibadah siaran Mimbar Kristen Kementerian Agama. Kami akan memulai ibadah Raya Paskah ini. Dan biarlah ibadah ini jadi hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Oleh kasih Tuhan
Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Yang Maha Pengasih, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Terangi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita saat ini dari kitab Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8a yang menyatakan, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang telah mendengarkan firman Allah dan mau melaksanakannya di dalam kehidupannya setiap hari. Terpujilah Kristus. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah Raya Paskah memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus pada hari ini bertemakan jangan takut, Kristus sudah bangkit. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, 3 hari telah berlalu. Peristiwa penyaliban dan kematian Yesus di Bukit Golgota telah lewat. Dan Yesus telah dikubur di kuburan milik Yusuf dari Arimatea. Meskipun demikian, suasana mencekam dan ketakutan tentu masih menguasai murid-murid Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, walaupun suasana mencekam dan ketakutan masih menguasai mereka, tetapi Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome pada hari pertama minggu itu, artinya hari Minggu, pagi-pagi benar setelah matahari terbit, mereka pergi ke kubur Yesus sambil membawa rempah-rempah untuk dibalurkan ke jenazah Yesus, supaya jenazah Yesus tetap awet dan tidak cepat membusuk. Mengapa mereka melakukan ini? Karena mereka sangat mengasihi Yesus.
kasih yang ada di dalam diri ketiga perempuan ini membuat mereka tidak merasa takut untuk pergi ke kubur Yesus. Dan kasih ini pula yang membuat mereka mau merempah-rempahi tubuh Yesus supaya tidak cepat membusuk. Saudara-saudara, dalam perjalanan mereka membahas tentang siapa yang akan menggulingkan batu penutup pintu kubur. Batu penutup pintu kubur itu sangat besar dan berat. Mereka tentu tidak memiliki kekuatan atau tenaga untuk menggeser atau bahkan menggulingkan batu itu. Meskipun ini merupakan persoalan atau tantangan besar bagi mereka, namun tidak menyurutkan langkah mereka. Kasih dan kerinduan mereka kepada Yesus tidak membuat mereka menyerah dan mundur. Dan ketika mereka tiba di kubur Yesus, apa yang mereka lihat? Saudara-saudara yang terkasih, yang pertama, pintu kubur telah terguling. Itu berarti bahwa persoalan yang menjadi pembahasan mereka di perjalanan tadi telah teratasi. Dan pasti ada rasa kelegaan di dalam hati mereka. Yang kedua, mereka lalu masuk ke dalam kubur, namun mereka tidak menemukan jenazah Yesus di dalam kubur. Di mana jenazah Yesus? Yang ketiga, mereka malah melihat seorang muda berjubah putih. Mungkin ini adalah malaikat. Dan orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut." Artinya, malaikat tersebut mau menguatkan dan meneguhkan hati ketiga perempuan yang setia kepada Yesus ini. Yang kedua, malaikat itu berkata, "Kamu mencari Yesus? Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini." Pertanyaan mereka ketika mereka masuk ke dalam kubur, "Di mana jenazah Yesus?" dijawab oleh sang malaikat bahwa Yesus tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Yang ketiga, malaikat itu katakan, "Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Artinya malaikat itu hendak membuktikan kepada ketiga perempuan ini bahwa jenazah Yesus benar tidak ada lagi di tempat itu. Tempat tidur atau tempat di mana Yesus dibaringkan telah kosong. Dan yang terakhir, malaikat itu berkata, "Pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya, juga Petrus, bahwa ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." Artinya, murid-murid termasuk ketiga perempuan ini akan berjumpa dengan Yesus yang telah bangkit di Galilea. Saudara-saudara, bagaimana respon ketiga perempuan ini? Mereka segera lari dari kubur itu dan menjumpai Petrus serta teman-temannya, lalu menyampaikan berita ini. Persekutuan yang terkasih, pesan-pesan Paskah apakah yang hendak disampaikan kepada kita pada saat ini? Yang pertama, saudara-saudara, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome adalah para perempuan pengikut Yesus yang setia kepada Yesus dalam segala situasi dan kondisi. Baik ketika mereka dalam keadaan aman, maupun ketika mereka dalam keadaan cemas dan dikuasai oleh rasa tercekam pada peristiwa penyaliban Yesus, juga ketika mereka mengetahui bahwa Yesus telah mati dan dikubur, mereka tetap setia kepada Yesus. Sementara murid-murid yang lain, yang adalah para kaum laki-laki, tidak nampak setelah peristiwa
penyaliban, dan pemakaman Yesus. Bagaimana dengan kita? Kita mau belajar dari Maria Magdalena dan kawan-kawan. Selalu setia dalam situasi dan kondisi apapun. Tidak lari, tidak bersembunyi, tidak mundur, tetap setia mengasihi Yesus. Karena Yesus telah lebih dulu mengasihi kita dengan mengorbankan nyawanya di kayu salib demi keselamatan seluruh umat manusia di dunia ini. Yang kedua, siapa yang akan menggulingkan batu ini? Batu kubur adalah simbol dari pergumulan, persoalan dan tantangan, juga dosa-dosa manusia. Ini merupakan ungkapan ketidakberdayaan kita manusia, termasuk gereja, bangsa, dan negara, ketika diperhadapkan dengan berbagai persoalan, pergumulan, dan tantangan hidup yang amat besar dan berat. Misalnya persoalan radikalisme, ketidakadilan, ketidakdamaian, korupsi, keserakahan, kemiskinan, human trafficking, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, peperangan, kesombongan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bagaimana kita menyikapi batu pergumulan, persoalan atau tantangan yang begitu besar dan berat ini? Kita mau belajar dari Maria Magdalena dan kawan-kawan. Tidak menyerah, tidak mundur, tidak putus asa dalam menghadapi berbagai pergumulan, persoalan, dan tantangan hidup, tetapi terus maju meskipun pergumulan begitu berat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga, jangan takut menghadapi pergumulan, persoalan, dan tantangan hidup yang berat dan besar ini. Bisa menimbulkan ketakutan dan keputusasaan. Perasaan takut adalah hal yang wajar, saudara-saudara, sangat manusiawi. Siapa orang yang tidak pernah merasa takut? Yesus sendiri pernah mengalami rasa takut, yaitu ketika ia berdoa di Taman Getsemani. Begitu takutnya dia, sampai keringatnya menyerupai tetesan darah. Namun, Yesus tidak membiarkan perasaan takut menguasai dirinya. Bahkan ia mengalahkan rasa takut itu dengan kesetiaannya kepada kehendak Bapanya, yaitu menyerahkan nyawanya demi keselamatan dunia dan seisinya. Jangan takut, sebab Yesus sudah bangkit. Kebangkitan Kristus mestinya memberikan dampak bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Bahwa Yesus Kristus yang telah bangkit itu akan memberikan roh keberanian dalam diri kita untuk terus maju, memperjuangkan kasih, kebenaran, keadilan, dan kedamaian. Yesus Kristus yang telah bangkit itu akan memberikan roh keberanian bagi kita untuk menjadi saksi tentang kasih dan keselamatan Allah dimanapun kita berada dan mengabdi dalam tugas dan tanggung jawab kita masing-masing lewat tutur kata, tingkah laku, kerja dan karya kita, sehingga dunia dan seluruh isinya mendapatkan anugerah keselamatan. Dunia dan seisinya hidup dalam kasih, kebenaran, keadilan, kedamaian, dan keharmonisan. Bukankah itu yang Tuhan kehendaki bagi dunia dan kita semua umat ciptaannya? Selamat Hari Paskah Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat. Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada saat ini. Biarlah firman-Mu ini
boleh terpatri dalam kehidupan kami dan dapat kami lakukan dalam segala tugas dan tanggung jawab kami setiap hari. Kami menaikkan syafaat kami pada saat ini ya Bapa. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Berkatilah Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh aparatur penyelenggara pemerintahan. Berkati pula Kementerian Agama Republik Indonesia. Hamba-hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan di pemerintahan, biarlah Tuhan berikan hikmat supaya mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia yang saat ini sedang merayakan dan memperingati peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Dalam menghadapi berbagai tantangan, kami tetap mendoakan, biarlah Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan, memberkati seluruh umat Tuhan yang percaya kepadamu. Kiranya gerejamu dan seluruh umatnya dapat menjadi terang dan garam di dunia ini, menjadi saksi-saksi Kristus, memberitakan kebangkitan, kasih dan keselamatan Kristus bagi dunia ini. Kami berdoa bagi bangsa-bangsa di dunia, khususnya yang sedang mengalami pertikaian atau peperangan. Kami mohon kepadamu Tuhan, karuniakanlah Roh Kudus-Mu, roh perdamaian di tengah-tengah kehidupan seluruh bangsa di dunia ini, supaya seluruh pemerintahan dapat mewujudkan kehidupan yang penuh dengan perdamaian. Kami mendoakan dan menyerahkan seluruh umat Tuhan yang pada saat ini sedang mengikuti siaran Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Berkatilah ya Bapa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Biarlah kedamaian, ketentraman, keadilan, keharmonisan hidup dapat terwujud dalam hidup bersama di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara kekasih-kekasih Kristus, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Arahkanlah hati dan kehidupanmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah Paskah Minggu 17 April 2022 telah selesai kita ikuti. Untuk itu kami dari tim Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Gereja Protestan di Indonesia, Ibu Pendeta Francisca Tuanakota. Kiranya pelayanan Bapak Ibu sekalian boleh menjadi berkat dimanapun saudara berada. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada pemirsa
yang telah mengikuti website kami. Dan kiranya kita tetap di dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dan kita berjumpa kembali pada edisi Minggu 24 April 2022. Tuhan Yesus